Semua, perkenalkan kembali, aku Selviana Hans, biasa dipanggil Selvi dari SITHS Capantur Rumpun EL. Jadi dalam video kali ini aku mau jelasin tentang lab-lab apa aja yang terdaftar di Rumpun Elektronika, peran panitiatur, formasinya, dan gimana kita itu harus mobilisasi. Oke, yang pertama itu ada peran panitiatur. Peran panitiatur itu ada 3. Yang pertama, sebagai tour guide. Jadi, panitiatur itu sesuai namanya harus perannya itu untuk membawa peserta tur ke lab-lab yang dalam hal ini khususnya yang terdaftar di Rumpun Elektronika. Selanjutnya, yang kedua itu sebagai LO atau Liaison Officer. Jadi, LO ini menjembatani tour guide dengan pemateri. Pematerinya itu biasanya laborannya. Dan LO ini standby di lab masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah Regis. Tugasnya sebagai yang bertanggung jawab di meja registrasi untuk peserta tur. Nah, selanjutnya itu ada formasi. Formasi itu ada 3. Yang pertama, pendahulu, armada samping, dan sweeper. Jadi pendahulu ini tugasnya untuk memimpin tur yang akan diikuti dan menjelaskannya juga. Kayak misalnya kita lewatin gedung apa, fun fact-nya apa gitu, dan lain-lain. Dan yang kedua ada armada samping. Jadi armada samping itu tugasnya untuk menjaga barisan dari samping. Dia juga membantu kalau misalnya ada penyeberangan, dan juga kalau misalnya suara pendahulunya kurang keras sampai belakang, armada samping juga boleh untuk menjelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh pendahulu. Dan yang terakhir ada sweeper. Sweeper ini di belakang posisinya. Kalau pendahulu di depan, armada samping itu di samping barisan, dan sweeper itu di belakang barisan. Sweeper tugasnya untuk menjaga dan memastikan bahwa peserta itu nggak ada yang keluar-keluar dari barisan. Dan dia itu biasanya juga bawa spek-spek seperti air minum, ponco yang dibutuhkan di situasi tertentu. Oke guys, jadi kita akan masuk ke lab apa aja yang terdaftar di Rumpun Elektronika. Jadi totalnya itu ada 7 lab dan yang dikunjungi dalam 5 gedung. Oke, jadi yang pertama itu gedung Labtek 8 Ahmad Bakri. Di dalam gedung ini tuh ada 3 lab, yaitu lab telematika, lab LDTE atau lab dasar teknik elektro, dan lab Honeywell. Oke, aku jelasin satu-satu deh. Jadi yang lab telematika itu letaknya ada di lantai 4. Lantai 4 Labtek 8. Lab telematika ini khusus untuk prodi teknik telekomunikasi. Fun fact-nya di lorong labtek ini tuh terpenuhi oleh anak-anak jurusan teknik telekomunikasi. Lalu yang kedua ada LDTE. LDTE ini sebenarnya letaknya ada di 2 lantai guys, yaitu di basement dan di lantai 3. Dan dia terdapat 3 ruangan gitu. Jadi yang di basement itu ada 1, dan yang 2 ruangan itu ada di lantai 3. LDTE ini khusus untuk prodi teknik elektro, teknik tenaga listrik, dan teknik biomedis. LDTE ini biasanya dipakai di semester 3 dan semester 4. Selanjutnya, dan yang terakhir di Labtek 8 itu ada lab Honeywell. Jadi lab Honeywell ini letaknya juga di basement Labtek 8. Lab Honeywell dinamakan Honeywell karena alat-alatnya itu disumbang dari perusahaan Honeywell. Dan biasanya ini digunakan untuk mahasiswa tingkat 3, S1, dan S2. Oke, kita lanjut ke lab gaib, yaitu lab yang ada di dalam Labtek 5. Labtek 5 itu namanya Beni Subianto. Oke, jadi di Labtek 5 itu ada lab gaib yang terletak di lantai 4. Lab gaib ini singkatan dari Lab Grafika dan Intelijensi Buatan. Di dalam lab ini tuh banyak komputer-komputer yang biasa dipakai oleh prodi teknik informatika dan
Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi ini labnya khusus TIK. Di dalam lab ini tuh banyak komputer yang biasanya mereka gunakan untuk coding-coding. Nah, oke, jadi kita lanjut ke lab konversi energi elektrik. Jadi lab ini untuk prodi teknik tenaga listrik. Lab ini tuh bisa mengubah berbagai energi ke energi listrik, dan di atas lab ini tuh dipenuhi oleh banyak panel surya. Nah, lanjut kita ke LTRGM, yaitu Lab Telekomunikasi Radio dan Gelombang Mikro. Jadi lab ini itu khusus untuk prodi teknik telekomunikasi. Di dalamnya itu terdapat anechoic chamber yang harganya itu bisa sampai miliaran rupiah, yang membuat lab ini merupakan salah satu dari lab yang termahal yang ada di ITB, guys. Habis itu lab ini itu kalau misalnya kita bawa HP kita masuk ke dalam anechoic chamber, HP kita bisa hilang sinyal. Keren banget, guys. Lalu di depan LTRGM ini terdapat gedung kerjasama ITB dengan PLN, dan ini tuh ketat banget. Jadi yang bisa masuk cuman dosen yang mengajar di teknik telekomunikasi dan TNI gitu. Oke guys, kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu lab TTAT, Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi. Lab ini terletak di gedung PLN. Jadi kalau mau pakai lab ini itu biasanya labnya digunakan saat malam hari karena membutuhkan tegangan listrik yang tinggi. Jadi takutnya kalau siang itu nanti listrik di gedung lain itu malah turun semua, jadi kayak nggak bisa dipakai karena listrik yang dibutuhkan untuk lab ini sangat besar. Di dalam lab ini kita juga bisa buat petir. Wow. Dan juga fun fact-nya yang agak menyedihkan adalah ada kucing yang pernah mati di lab ini karena tegangannya itu sangat besar sehingga gitu. Nah, tapi kita nggak usah khawatir guys, karena di sebelah lab ini ada lab kayak lab yang menjaga supaya tegangannya itu masih terkontrol. Nah, sepertinya ada yang tertinggal, yaitu himpunan-himpunan apa aja yang ada di rumpun elektronika. Jadi, himpunannya itu ada 3, yaitu HME ITB, HMIF ITB, dan IMT Signum ITB. Yang pertama, HME ITB. Jadi, HME ITB itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB. Dan di dalamnya itu dia melingkupi 3 jurusan, yaitu jurusan Teknik Elektro, Teknik Tenaga Listrik, dan Teknik Biomedis. Dan letaknya itu ada di basement antara Labtek 7 dan Labtek 8. Fun fact, kalau misalnya sekre HME ITB merupakan salah satu sekre terbesar di ITB. Lanjut, kita ke sekre HMIF. Jadi, ke HMIF ITB. Jadi, HMIF ITB ini sekrenya ada 2, yaitu dia sebenarnya ada 3. Yang 2 di Gane, yang 1 di Jatinangor. Yang 2 itu yang di Gane itu yang satunya ada di lantai 1 dan yang lainnya ada di lantai 4. Kenapa ada 2? Karena untuk menyesuaikan masa HMIF ITB. Jadi HMIF itu himpunan mahasiswa informatika, dalamnya itu ada jurusan teknik informatika dan teknik dan sistem dan teknologi informasi. Yang di Jatinangor itu letaknya ada di GKU 1 lantai 1. Selanjutnya ke IMT Signum ITB. Ikatan Mahasiswa Telekomunikasi, petiknya 2, Signum S-nya doang yang besar, ITB. Habis ini tuh untuk prodi Teknik Telekomunikasi. Sekrenya itu ada di LTRGM di Jalan D. Nah, sekarang mobilisasi, khususnya untuk mobilisasi penyeberangan. Jadi, kalau kita mau nyebrangin barisan peserta turnya itu harus di zebra cross. Karena itu memang udah fungsinya zebra cross. Lalu dan kalau mobilisasi penyeberangan itu harus tegak lurus guys, jadi nggak boleh mencong gitu loh. Harus kayak dari sini berarti ke depan gitu, nggak boleh mencong ke kanan, mencong ke kiri, harus ke depan, nanti baru belok ke tempat yang ingin dituju. Dan semoga infonya bermanfaat ya, semangat.